Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah. Kali ini kami akan coba menjelaskan tentang hukum salat berjamaah dan posisi makmum ketika salat berjamaah. Adapun dasar hukum salat berjamaah bisa kita temukan dalam beberapa ayat dan hadis berikut. Umpamanya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam sebuah hadis dinyatakan, Salatul jamaah tabdulu salatal fazi bisam'i wa isrina darajah. Salat jamaah itu melebihi salat sendirian dengan 27 derajat. Dalam hadis yang lain dinyatakan, An Ibni Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al munadi falam yamna'hu min ittiba'ihi uzru qalu wa mal uzru qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu salatu allati shalla. Artinya, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar azan lalu tidak ada uzur baginya untuk menghadiri jamaah. Para sahabat bertanya, apa uzurnya ya Rasulullah? Beliau menjawab, keadaan takut dan penyakit, maka tidak ada diterima solat yang dia lakukan. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis tersebut, maka apa hukum solat berjamaah? Ulama berbeda pendapat tentang hukum solat berjamaah ini. Umpamanya, ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat sunnah muakkad untuk laki-laki, sedangkan ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat fardu kifayah. Adapun hadis yang menjadi dasar kalangan mazhab Syafi'i adalah An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwaza alaihimus syaitan fa alaika bil jamaah fa inna ma ya'kuluz za'bul qasiyah. Diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang dari 3 penduduk suatu kampung atau wilayah yang tidak mendirikan sholat kecuali setan telah menguasai mereka, maka senantiasalah berjamaah, karena serigala memakan mangsanya yang sendirian. Ulama kalangan Maliki membedakan fardu kifayah jika dikaitkan dengan nominal jumlah penduduk satu daerah, dan sunnah untuk setiap masjid yang didirikan, dan lebih utama untuk laki-laki dalam pelaksanaannya. Sedangkan ulama kalangan Hambali menghukuminya dengan wajib ain atau fardu ain berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 102. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan perang, maka di luar peperangan tentu lebih utama. Jadi, dari semua dalil yang dikemukakan, menurut metode al-jam'u wa taufiq, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum sholat berjamaah adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Hanya saja sholat berjamaah tetap merupakan anjuran yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Selanjutnya, mari kita pahami posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Pertama, posisi makmum jika sendiri. Bila seseorang bermakmum sendirian, maka posisinya berdiri di samping kanan sejajar dengan imam. Dasarnya kisah Ibnu Abbas yang sholat bersama Rasulullah SAW. Kedua, posisi makmum wanita jika sendiri. Posisinya berdiri di belakang saf laki-laki walaupun ia sendiri. Hal ini berdasarkan hadis Shallaitu ana wa yatim fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaim khalfana. Aku, kata Anas, salat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami. Selanjutnya, posisi makmum 2 orang atau lebih. Apabila makmum 2 orang atau lebih, maka makmum berdiri di belakang imam dalam satu barisan. Begitu juga posisi makmum wanita 2 orang atau lebih, berdiri di belakang saf laki-laki dalam satu barisan. Selanjutnya, wanita sholat dengan imam wanita. Apabila seorang wanita sholat berjamaah, mengimami sesamanya,
maka ia berdiri di tengahnya dan tidak maju ke depan. Hal ini berdasarkan hadis anna Aisyata ammadhunna wa qamat bainahunna fi salati maktubah. Sesungguhnya Aisyah mengimami mereka dan berdiri di antara mereka dalam satu solat wajib. Demikianlah tuntunan solat berjamaah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.